Assalamualaikum, selamat malam. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Greenship Homes pada Rumah Villa Nusa Indah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yakni ada Abel Vincent dengan NIM 119340023, lalu ada Muhammad Alif Al-Ghifari 119340012, lalu ada Zahir Ali dengan NIM 119340020, dan saya Muhammad Maftuh 119340041. Lalu selanjutnya masuk ke pokok bahasan, yakni ada ASD, ada EEC, ada WAC, lalu ada MRC, ada IHC, dan BEM. Lalu selanjutnya persyaratan Greenship Homes, yakni rumah yang kami gunakan dalam studi case kali ini berlokasi di perumahan Villa Nusa Indah Blok Y 10-12-24, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan luas bangunan sebesar 45,3 meter persegi dengan luas lahan sebesar 49,21 meter persegi. Rumah hunian ini memiliki 3 kamar tidur dan ditempati oleh 5 orang dengan masing-masing kamar dihuni oleh 1 dan 2 orang. Di dalam rumah ini terdapat 2 kamar mandi dan 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 unit dapur, 1 ruang makan, serta 2 garasi. Sistem ventilasi yang digunakan ialah ventilasi alami dan tidak menggunakan ventilasi buatan. Penggunaan ventilasi alami ialah menggunakan 2 buah pintu yang terletak di depan dan di dekat dapur serta memiliki 5 buah jendela. Rumah tersebut adalah rumah yang akan dinilai dari tugas proyek kelayakan dan persyarat tersebut akan mengacu berdasarkan panduan Greenship Homes V1.0. Lalu selanjutnya berikut dilampirkan gambar rumah Villa Nusa Indah. Yang pertama ada denah rumah, yang kedua ada foto rumah, dan yang terakhir ada foto letak rumah Nusa Indah. Lalu selanjutnya masuk ke metodologi. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau sejauh mana bangunan penilaian hunian pada rumah salah satu rekan kami di Villa Nusa Indah, di mana berfokus pada standar Greenship Home. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif di mana dilakukan observasi lapangan dan wawancara dengan pemilik rumah atau penghuni rumah yang berkaitan. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sesuai dengan aspek Greenship Home. Lalu untuk rumah Villa Nusa Indah sendiri telah memenuhi ASD 1 pada kriteria 1B, yaitu memiliki vegetasi minimum 30% dari luas tanah. Lalu ada kriteria 3, adanya penanaman pohon pelindung pada pekarangan rumah lebih banyak dari standar minimum. Lalu memenuhi ASD 2 pada kriteria 1A, yakni membangun di dalam kawasan yang dilengkapi minimal 8 dari prasarana dan utilitas, dan kriteria 1B, yakni membangun di dalam kawasan yang dilengkapi minimal 5 dari prasarana dan utilitas. Lalu memenuhi ASD 3 pada kriteria 1A terdapat minimum 10 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1 km dari tapak, dan kriteria 1B terdapat minimum 5 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1 km dari tapak. Lalu memenuhi ASD 4 pada kriteria 1, yakni adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan nyamuk. Lalu dan pada kriteria 5, yakni adanya upaya
manajemen penanggulangan rayap. Lalu memenuhi ASD 5 pada kriteria 1B adanya akses menuju rute angkutan umum dalam jangkauan 500 meter. Lalu memenuhi ASD 6 pada kriteria 1 yakni adanya penanganan limpasan air hujan untuk atap. Total nilai kategori ASD yang diperoleh rumah Villa Nusa Indah sebesar 13. Lalu rumah Villa Nusa Indah sendiri telah memenuhi IIC 1 pada kriteria 1B, 1 menyediakan submetering untuk salah satu komponen lampu atau AC atau kotak kontak. Lalu pada kriteria 2 melakukan perhitungan konsumsi listrik pada rumah kWh per meter persegi. Selanjutnya, Will. Lalu lalu memenuhi IIC 2 pada kriteria 1 yakni menggunakan lampu dengan penggunaan listrik sebesar 30% lebih hemat daripada besar penggunaan listrik yang tercantum dalam SNI 036197/2011. Lalu pada kriteria 2 menggunakan LED dan elektronik balas untuk pencahayaan di dalam rumah. Lalu pada kriteria 3 yakni zonasi pencahayaan untuk ruang keluarga dan ruang makan di rumah. Lalu pada kriteria 4 menggunakan fitur otomatisasi seperti sensor gerak, timer, atau sensor cahaya minimal pada satu area atau ruangan rumah. Selanjutnya, oke, lalu telah memenuhi IIC 3 pada kriteria 1A, rumah mampu memberikan kondisi termal yang nyaman bagi penghuni tanpa menggunakan AC dan telah memenuhi minimal 3 poin dari IHC 1. Dan pada kriteria 1B hanya menggunakan AC maksimum 50% dari total luas lantai. Lalu telah memenuhi IIC 4 pada kriteria 1 adanya upaya desain atau penggunaan bahan bangunan yang dapat mereduksi panas pada seluruh atap. Lalu memenuhi IIC 5 pada kriteria 1A menggunakan peralatan elektrik pada rumah yang berlabel hemat energi minimum sebanyak 75% dari total daya peralatan elektrik. Lalu pada kriteria 1B menggunakan peralatan elektrik pada rumah yang berlabel hemat energi minimum sebanyak 50% dari total daya peralatan elektrik. Lalu untuk IIC 6 ini tidak terpenuhi, jadi total nilai kategori IIC yang diperoleh ialah 19. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Kemudian pada bab water conservation atau WAC. Pada WAC 1 yaitu meteran air atau water metering dengan tujuan mengetahui konsumsi air agar dapat melakukan pemanfaatan dan penghematan air. Rumah memenuhi tolak ukur 1 yaitu memiliki meteran air di sumber air primer dan tidak memenuhi tolak ukur 2 yaitu tidak melakukan perhitungan konsumsi air pada rumah. Kemudian WAC 2 yaitu alat keluaran hemat air. Dengan tujuan menghemat air dari teknologi alat keluaran air. Rumah tidak memiliki alat keluaran hemat air dan tidak memenuhi tolak ukur 1A, 1B, dan juga 1C. Kemudian WAC 3 yaitu penggunaan air hujan atau rainwater harvesting. Dengan tujuan menggunakan air hujan sebagai sumber air alternatif.
Rumah tidak memenuhi tolak ukur 1A, yaitu tidak menyediakan fasilitas penampungan air hujan berkapasitas minimum 200 liter dan menggunakan kembali untuk flushing toilet. Kemudian tidak memenuhi tolak ukur 1B, yaitu tidak menyediakan fasilitas penampungan air hujan berkapasitas minimum 500 liter, dan kemudian tidak memenuhi tolak ukur 1C, yaitu menyediakan fasilitas penampungan air hujan berkapasitas minimum 200 liter. Kemudian pada WLC 4, yaitu irigasi hemat air atau water saving irrigation, dengan tujuan mengetahui konsumsi air agar dapat melakukan pemantauan dan penghematan air. Rumah juga tidak memenuhi tolak ukur 1 dan juga tolak ukur 2, yaitu tidak menggunakan sumber air primer, PDAM atau air tanah untuk penyiraman tanaman, dan juga tidak memiliki strategi penghematan air untuk penyiraman tanaman. Kemudian VLC5 yaitu pengelolaan air limbah atau wastewater management, dengan tujuan mendorong adanya pengelolaan air limbah untuk menghindari terjadi pencemaran. Rumah tidak memenuhi tolak ukur 1 dan juga 2A, akan tetapi memenuhi tolak ukur 2B, yaitu menggunakan septic tank. Pada bagian water conservation, rumah memiliki nilai total WAC sebesar 2. Lalu kemudian material resource and cycle atau MRC. Pada MRC 1, yaitu refrigeran bukan perusak ozon atau non-ODP refrigerant, dengan tujuan menghindari penipisan lapisan ozon karena penggunaan BPO pada refrigeran, rumah tidak memenuhi tolak ukur 1, yaitu rumah masih menggunakan refrigeran hydrofluorokarbon untuk sistem AC. Dan kemudian MRC2, yaitu penggunaan material bekas atau material reuse, dengan tujuan memperpanjang daur hidup material dan mengurangi sampah konstruksi. Rumah memenuhi tolak ukur 1, yaitu menggunakan material bekas dan mendapatkan nilai 1. Kemudian MRC3, yaitu material dari sumber ramah lingkungan atau environmental friendly material source, dengan tujuan mendorong penggunaan material yang bahan baku utama berasal sumber yang ramah lingkungan. Rumah memenuhi tolak ukur 1, 2, dan 3, di mana rumah menggunakan material dari sumber terbarukan, menggunakan material yang berasal dari proses daur ulang, dan kemudian menggunakan furnitur dari sumber terbarukan atau renewable furniture. Daur ulang atau recycle furniture, kemudian menggunakan furnitur bekas atau reuse furniture. Kemudian MRC 4, yaitu material dengan proses produksi ramah lingkungan atau environmental friendly process made, dengan tujuan menghindari kerusakan ekologis dari produksi produk material. Rumah tidak memenuhi tolak ukur 1, yaitu menggunakan material yang proses produksinya memiliki sistem manajemen lingkungan. Kemudian MRC 5, yaitu kayu bersertifikat, dengan tujuan mendukung penggunaan kayu legal dan menjaga keberlanjutan hutan. Rumah memenuhi tolak ukur 1A, yaitu menggunakan kayu yang legal sesuai dengan peraturan pemerintah tentang asal kayu dan yang sah dan bebas dari perdagangan kayu ilegal. Dan tidak memenuhi tolak ukur 1B, yaitu penggunaan kayu dengan sertifikat lembaga independen nasional atau internasional seperti Lembaga Ecolabel Indonesia atau LEI, atau Forest Stewardship Council atau FSC. Kemudian MRC 6, yaitu material prafabrikasi atau prefab material, dengan tujuan mengurangi sampah dari aktivitas konstruksi. Rumah tidak memenuhi tolak ukur 1, yaitu rumah tidak menggunakan material prafabrikasi pada komponen bangunan utama. Kemudian MRC 7, yaitu material lokal atau lokal material, dengan tujuan mengurangi jejak karbon dari penggunaan moda transportasi dan meningkatkan ekonomi setempat. Rumah tidak memenuhi tolak ukur 1, akan tetapi memenuhi tolak ukur 2, yaitu rumah menggunakan material yang berasal dari dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian MRC 8, yaitu jejak karbon, dengan tujuan memberikan pemahaman bahwa setiap material bangunan yang digunakan berpotensi meninggalkan jejak karbon dari bahan dasar yang dikandungnya dan proses pembuatannya. Rumah tidak memenuhi tolak ukur 1, yaitu rumah tidak melakukan perhitungan jejak karbon yang berasal dari penggunaan bahan bangunan utama, semen olahan, bata merah, besi beton, keramik kaca, kayu dalam rumah, dan sebagainya. Pada bagian material resource and cycle ini, rumah memiliki nilai total MRC yaitu sebesar 6.
Baik, selanjutnya di sini untuk Indoor Health and Comfort atau ya IHC. Mana IHC 1 yaitu menjaga sirkulasi udara bersih di dalam rumah dan mempertahankan kebutuhan laju udara ventilasi sehingga kesehatan dan kenyamanan secara termal penghuni dapat terpelihara serta menghemat energi. Di mana pada bagian ini untuk tolak ukur yang mendapat dapat dipenuhi yaitu pada tolak ukur pertama yaitu luas ventilasi minimum 5-10% dari luas lantai. Kedua pada poin 2C yaitu untuk rumah dengan kondisi udara luar yang buruk melakukan upaya untuk menjaga kualitas udara di dalam rumah. Lalu untuk poin 3 yaitu memiliki sirkulasi udara untuk seluruh kamar mandi dan poin 4 memiliki sirkulasi udara keluar dapur. Lalu untuk IHC 2 yaitu untuk pencahayaan alami sendiri di mana poin ini tolak ukurnya yaitu untuk cahaya alami dan menerangi minimal 50% dari luas rumah sesuai dengan standar lux berdasarkan SNI yang berlaku itu terpenuhi. Lalu untuk IHC 3 itu kenyamanan visual dengan tujuan untuk mencegah terjadi gangguan visual akibat tingkat pencahayaan yang tidak sesuai dengan daya akomodasi mata di mana tolak ukurnya itu terpenuhi yaitu penggunaan lampu sesuai dengan tingkat iluminasi atau tingkat pencahayaannya itu sesuai dengan SNI yang berlaku. Lalu untuk IHC poin keempat yaitu untuk meminimalisir sumber polutan atau pollutant source minimization, yaitu tujuannya untuk mengurangi kontaminasi udara dalam ruang dari emisi material interior yang dapat membahayakan kesehatan, di mana 3 dari 4 tolak ukur itu terpenuhi. Lalu untuk selanjutnya untuk IHC kelima yaitu adanya tingkat kebisingan, yaitu tujuannya untuk memberikan kenyamanan dari gangguan suara luar ruangan dengan tolak ukur yaitu tingkat kebisingan di ruang tidur dan ruang keluarga tidak lebih dari atau sesuai dengan SN yang berlaku di mana tolak ukur tersebut terpenuhi. Lalu untuk IHC ke-6 yaitu kenyamanan spasial atau spatial comfort. Di mana tujuannya itu untuk memberikan kenyamanan, kelayakan, dan kesehatan bagi penghuni dari segi pemenuhan kebutuhan ruang berdasarkan aktivitasnya. Di mana tolak ukurnya sendiri itu kebutuhan luasan ruang pada bangunan rumah minimal 9 meter persegi per orang. Di mana ini tuh tolak ukur tersebut terpenuhi sehingga untuk nilai kategori dari Indoor Health and Comfort atau IHC itu sebesar 11. Lalu ada Building Environment Management atau BEM. Di mana pada BEM 1 yaitu desain dan konstruksi berkelanjutan di mana tujuannya untuk menjaga kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan akibat pembangunan rumah di mana dari berdasarkan BEM 1 ini tidak ada tolak ukur yang terpenuhi. Lalu untuk BEM 2 yaitu panduan bangunan rumah di mana memiliki tujuan untuk memberikan informasi operasional rumah dan lingkungannya untuk penghuni rumah. Dari dua yang terpenuhi ialah satu yaitu poin kedua yaitu adanya dokumen as building drawing dan spesifikasi teknis rumah. Untuk BEM ketiga itu aktivitas ramah lingkungan atau green activity, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan perilaku ramah lingkungan dan terciptanya suatu komunikasi yang dapat mendukung penerapan green home baik di dalam maupun di luar rumah, di mana memiliki tolak ukur yaitu mengikuti aktivitas di sekitar kawasan rumah sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dan menjaga keberlanjutan kawasan sekitar rumah, di mana tolak ukur tersebut terpenuhi. Lalu untuk pengolahan sampah atau waste management, di mana tujuannya itu untuk mendorong manajemen kebersihan dan sampah secara terpadu sehingga dapat mengurangi beban dari TPA itu sendiri, di mana tolak ukur tersebut tidak terpenuhi. Lalu untuk sistem keamanan, di mana keamanan itu untuk memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penghuni rumah dengan tolak ukur yaitu memiliki upaya penjaminan keamanan dan penanggulangan bencana, di mana tolak ukur tersebut tidak terpenuhi. Lalu untuk poin ke-6 yaitu inovasi, di mana di sini tujuannya untuk meningkatkan kreativitas dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup penghuninya, di mana dari tolak ukur sendiri itu tidak ada yang terpenuhi. Lalu untuk desain rumah tumbuh atau home design development, di mana tujuannya untuk memfasilitasi peningkatan kualitas hidup penghuni tanpa mengurangi fungsi rumah terhadap lingkungannya. Dengan tolak ukur yaitu adanya peningkatan perencanaan yang mengakomodasi optimalisasi rumah tersebut. Contohnya rumah tumbuh, di mana tolak ukur tersebut tidak terpenuhi. Sehingga
Total nilai kategori dari Building Environment Management atau BEM itu sebesar 2. Oke, di sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis proyek bukti kelayakan dan persyaratan Green Shift Home bangunan ini diperoleh bahwa nilai kategori dari masing-masing tabel penilaian yaitu ASD, EEC, WAC, MRC, IHC, dan BEM diperoleh nilai total kriteria sebesar 53. Nah, dari total nilai kriteria 53 tersebut masuk dalam kategori Gold, di mana syarat minimum kategori Gold ialah 43, sehingga bangunan ini sudah menerapkan standar bangunan hijau dan sangat layak untuk dihuni. Baik, sekian dari pemaparan kelompok. Kami kurang lebihnya memohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.